Alhamdulillah wa kafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiy wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama-sama kita hormati hadir pada hari ini Ustadz Abdul Ghafur. Ya, saya kira semua alumni maupun siswa yang ada di sini sudah pernah bersentuhan langsung dengan beliau. Bersentuhan langsung ya. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan hadir bersama kita juga hari ini Kak Muhammad Fauzan, ya, alumni SDIT Al-Fahmi Palu angkatan yang kedua. Ini speaker kita yang pertama, nanti ada sementara OTW ini ya, Kak Dia. Dan yang saya banggakan, teman-teman semua, teman-teman OSIS kelas 8 ada hari ini, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada nih, Alif? Gak ada, kelas 12 gak ada ya. SMP dan SMA IT Al-Fahmi Palu. Baik ya, Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di acara yang tentu beda dari biasanya ya, karena hari ini kita akan bakal ngobrol. Kita santai saja hari ini, kita bicara, kita kongko-kongko santai ya dengan beberapa kakak-kakak alumni yang hari ini tentu kita berharap mendapatkan insight-insight yang baru. Ya, kita akan berdiskusi, kita akan sharing dengan para alumni yang tentunya kita berharap pengalaman mereka kita bisa jadikan peta perjalanan buat kita melangkah ke depan ya. Begitu juga dengan kata-kata, 1-2 kata yang akan mereka keluarkan pada hari ini itu bisa menjadi satu starting awal kita ya untuk bagaimana kemudian nanti ke depan kita bisa memilih tempat-tempat untuk kita melanjutkan studi kita, baik yang SMP mau ke SMA atau yang SMA nanti insya Allah akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tentu hari ini pembicara kita walaupun dia hanya berputar di seputaran masih Kota Palu ya, tapi paling tidak pengalamannya cukup banyak. Karena kalau saya pantau beliau ini, ya, interaksinya sudah sampai tingkat pejabat juga nih. Sudah sering bersentuhan dengan pejabat-pejabat sekelas gubernur ya. Hari ini juga kita akan diawali dengan speaker muda kita dari OSIS SMP dan SMA IT Al-Fahmi ya. Baik, sudah siap semua hari ini? Sudah siap kita diskusi hari ini? Ya, tidak terlalu berat ya, makanya hari ini kita tidak pakai baju sekolah. Ya, kita tidak pakai almet. Ya, tidak usah terlalu formal. Ya, hari ini tidak ada tidak ada push up ya. Baik, supaya berkah kita punya pertemuan hari ini, mari kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa ahlan wa sahlan ke Ustazah Zafa. Ya, kalau Ustazah yang sudah pernah lihat Ustazah Zafa ngajar di SDIT Al-Fahmi sekarang. Beliau alumni SDIT angkatan kelima. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu yang hadir sini alumni ya. Yang hadir hari ini alumni, selain Kak Fauzan mungkin sudah sering ya lihat. Sini juga ada Bang Jack. Dulu Bang Jack. Antum berdiri dulu Bang Jack. Zaki Najwan. Namanya Zaki Najwan. Saya yang pertama kali memanggil ini Bang Jack ya. Banyak kisah-kisah kita dulu di SDIT, dulu Bang Jack. Sekarang beliau sudah kerja di bandara ya. Kerja di bandara di bagian kantornya tentunya, bukan sebagai buruh ya, buruh angkat-angkat koper bukan, ya, dia tempat elit lagi. Selain itu alumni kita juga di sini ada Ghafur, bukan Ustadz Ghafur ya, berdiri Kak Ghafur. Ini alumni SMA IT pertama, ya, alumni SMA IT pertama, angkatan pertama. Ya, mereka ada 4 orang tuh.
4 ya, tambah nanti kelas 12 bertambah 5 orang. Angkatan pertama cuma 5 orang. Alhamdulillah ini Kak Gofur. Silakan Kak Gofur. Sebelahnya ada Kak Farhat. Ya, Fatih Farhat. Ya mungkin sebagian sudah pernah ketemu atau bersentuhan langsung dengan beliau. Asik. Oke, Kak Farhat. Makasih. Nanti mereka ini ada 4 sebenarnya. Ada satu Kak Diva. Kak Diva lagi tadi ya konfirmasi dia berhalangan ya, sakit ya. Kemudian ada Ani juga, itu angkatan pertama. Kemudian di alumni kita sementara itu dulu yang hadir ya. Zafa tadi sudah, Farhat. Ini saya kumpulkan sebenarnya banyak hari ini. Kita berharap sebagian sudah konfirmasi mau datang, tapi kita tunggu sampai besok ya. Kita tunggu sebentar sampai maghrib. Semoga mereka bisa menyusul. Baik, saya perkenalkan lagi. Mungkin di SMP, kalau SMP sudah kenal. Di sebelah sana ada Kakak Dea, ya, Wakil Ketua OSIS SMP ITL Fahmi Palu. Untuk saya perkenalkan buat alumni nih, ya. Alumni saya perkenalkan mereka ini speaker kita. Kak Dea, dia Fahika Jumadi, Wakil Ketua OSIS SMP ITL Fahmi Palu kelas 9. Sebelahnya Nurul Hana Dania, Ketua OSIS SMP ITL Fahmi kelas 9 juga. Ya, ini kalau yang sering lihat akunnya SIT Alfami, mereka sering muncul ini artisnya kita di Alfami sekarang. Lihat di YouTube, di IG ataupun di Facebook. Dan yang satu lagi Ahmad Alif Sudono, Ketua OSIS SMA IT Al-Fahmi Palu kelas 11. Oke. Baik. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mereka ya, atau beberapa hal yang akan disampaikan ya, terkait dengan pengalaman mungkin atau bicara tentang kepemimpinan juga, karena sini kita lihat ketua-ketua semua pernah jadi ketua ya. Saya juga sama Ustadz Gofur ya, ketua sekarang juga masih ketuaan. Saya lupa, saya perkenalkan ada satu kameramen kita ya. Ini Ustadz Ramadan ya, alumni juga. Alumni Stein ya. Baik, saya tidak memperpanjang kalam untuk pembukaan hari ini karena kita sudah dikejar waktu ini. Semoga nanti setelah semua sampai, Kadia sampai, langsung kita akan berikan Kadia, karena saya berharap kita lebih banyak sharing hari ini, kita lebih banyak diskusi ya, saling memberikan insight. Kita juga butuh masukan-masukan dari antum semua, dari kakak-kakak semua, baik kepada sekolah ya maupun kepada alumni juga. Oke, seperti itu. Waktu pertama saya berikan ke Kadia dulu untuk menyampaikan sesuatu buat kita semua untuk kita dengarkan. Ya mungkin 5 menit bolehlah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan hari ini. Saya mau berbagi pengalaman-pengalaman saya selama saya mulai aktif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Dea Faika Jumadi sebagai Wakil Ketua OSIS SMP ITL Fahmi. Saya cukup aktif di sekolah. Saya rajin ikut-ikut lomba karena saya rasa dari ikut-ikut lomba saya bisa mengasah kepribadian saya. Kurang lebih seperti itu. Dan hari ini saya tidak datang sebagai orang yang paling hebat, tetapi sebagai orang yang ingin berbagi cerita. Terima kasih. Tidak. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Kadia, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Kak Hana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini pada alumni talk show pada hari Jumat, Kamis, Sabtu. Sabtu. Nah, di sini saya akan memberikan atau membagi pengalaman saya semenjak saya saya bisa menjadi ketua OSIS di SMP. Nah, saya itu
sama seperti dia juga sering-sering ikut lomba, dan ya bisa dibilang saya aktif di organisasi siswa intrasekolah. Apalagi ya? Nah, saya juga itu sering ikut lomba PMR. Tapi kalau untuk sekarang saya sudah keluar di PMR. Saya sering ikut lomba. Yang pertama itu ada lomba apa ya namanya? Gempar kalau nggak salah. Lomba PMR. Yang kedua ada Rekom. Dan yang terakhir itu selama SMP itu saya ada 3 kali ikut lomba PMR. Yang ketiga, yang terakhir itu ada lomba cross country kalau nggak salah, cross country. Nah, terus saya ingin bagi tips sedikit untuk kalian mungkin yang saya juga kalau maju ke depan bisa dibilang saya masih gemetar-gemetar, saya masih deg-degan. Itu pasti ada, semua orang pasti ada. Kalau misalnya mau maju ke depan itu pasti tangannya gemetar. Atau saya dulu pernah pas SD kan, saya itu disuruh nyanyi gitu kalau nggak salah di depan teman-teman. Nah, di situ bener-bener kayak, wah ini first time saya maju ke depan. Dan bener-bener tanganku tuh kayak begini-begini pegang mic. Jadi kayak, wah kayak itu bener-bener pressure banget. Dan itu first time saya maju ke depan. Dan lomba pertama kali saya di SD itu kalau nggak salah ada lomba perkalian gitu, dan itu bisa dapat juara 2. Nah, terus apa lagi ya, tips untuk biar kita tenang untuk berbicara di depan orang ini, mungkin kita bisa ini menghela nafas atau menarik nafas kita biar biar lebih tenang dan biar nggak pressure gitu kan. Nah, terus mungkin kalau saya biasa tangan saya itu ditepuk dengan temen gitu, kayak diginiin itu, kayak di mana? Dikasih gini, coba tangan diginiin gitu. Dikasih gitu terus kayak yang kenceng gitu biar kayak nggak tahu juga apa, tapi kayak menurutku itu biar nggak gemetar atau apa gitu. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin sebentar ada lagi. Kalau Kak Alif mungkin ada. Oke, berikan tepuk tangan buat Kak Hana dulu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, langsung saja ke Kak Alif, speaker kita yang ketiga, Ketua OSIS SMA IT Al-Faqih Palo. Pada Kak Alif, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Noval. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Ramadan Sudono. Saya sekarang siswa kelas 11 di SMA IT Al-Faqih Boarding School Palu. Dan alhamdulillah saya sekarang diamanahkan menjadi Ketua OSIS periode 2025-2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit perjalanan saya. Bukan ingin menunjukkan bahwa diri saya itu hebat, teman-teman sekalian, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa tiap dari diri kita masing-masing itu pasti mempunyai potensi-potensinya. Hanya perlu waktu dan momen yang pas saja untuk dikeluarkan potensi-potensi tersebut. Dan salah satu cara untuk menghidupkan potensi tersebut itu yaitu dengan keberanian dan kerja keras. Jujur, saya sekarang masih tidak menyangka berada di titik saat ini. Yang ada di benak saya waktu itu, saya bisa menjadi versi yang lebih baik dari yang kemarin. Mulai dari membantu kegiatan sekolah, terus ikut serta dalam kepanitiaan, kemudian mengambil peran-peran kecil, dan akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon ketua OSIS. Semua proses ini telah membuka mata saya bahwa pemimpin itu tidak lahir dari keberuntungan, tapi lahir dari pilihan-pilihan kecil yang dia ambil setiap hari. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya, Liv, bagaimana caramu membagi antara organisasi dan pembelajaran?
Jujur, saya di bidang akademik yang tidak wow dan tidak bagaimana sekali teman-teman. Karena saya dibanding dengan teman-teman saya, teman-teman seangkatan saya, teman-teman sekelas saya itu masih di bawah mereka. Tetapi saya tidak paling bawah juga. Saya berada di tengah-tengah, tidak paling tinggi, tidak paling bawah. Nah, dan alhamdulillah saya masih bisa menyeimbangkan antara pembelajaran saya dan keorganisasian saya. Kalau mau ditanya, bagaimana cara saya untuk menyeimbangkan? Saya hanya bisa menjawab 3. Yang pertama itu prioritas, yang kedua disiplin, dan yang ketiga konsistensi. Dengan mulai menetapkan target belajar harian, kemudian menyelesaikan proker-proker OSIS tanpa menunda-nunda, dan menjaga ritme agar tetap tidak kelelahan dan tetap fokus. Dan saya sadar bahwa dengan kita mengatur waktu, kita itu bukan hanya melatih keterampilan kita, tetapi itu adalah latihan karakter. Jika kita bisa disiplin hari ini, tanpa kita sadari kita telah mempersiapkan diri kita untuk memikul amanah yang jauh lebih besar di esok hari. Nah, teman-teman sekalian, kepemimpinan itu bukan hanya soal jabatan. Pemimpin adalah tentang membangun kapasitas diri. Ada beberapa soft skill yang menurut saya itu paling berguna di masa depan. Yang pertama itu komunikasi. Dia itu mau menyampaikan ide dan juga rendah hati dan mau menerima ide dari orang lain. Kemudian yang kedua itu kerja sama. Karena sehebat apapun kita, sejago-jagonya kita, pasti kita tetap memerlukan tim untuk menyelesaikan suatu tugas atau amanah, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya manajemen waktu. Waktu menurut saya itu adalah yang paling berharga, bukan sesuatu hal yang hanya dibiarkan lewat begitu saja. Dan yang terakhir ada yang namanya ketangguhan mental. Jadi sukses itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi rintangan. Soft skill tadi itu mungkin tidak tertulis di rapor teman-teman sekalian, tetapi itu justru menjadi tiket untuk menuju peluang terbesar di dalam hidup kita. Dan saya tentunya menjadi ketua OSIS ini mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan, keberanian, empati, dan bertanggung jawab. Saya sadar pemimpin itu bukan orang yang ingin dihormati, tetapi orang yang siap melayani. Pemimpin karakter pemimpin itu lahir bukan karena momen besar, tidak, tapi karena tugas-tugas kecil yang dia kerjakan dengan penuh amanah setiap harinya. Teman-teman sekalian, pemimpin itu tidak lahir dari pemimpin itu tidak ada yang lahir sempurna, tidak ada. Yang ada itu hanyalah orang yang berani mengambil langkah pertamanya. Ingat satu hal, masa depan itu ragu. Untuk masa depan itu tidak bergerak bersama orang yang ragu, tetapi masa depan itu bergerak bersama orang yang berani melangkah. Dan kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Dari ruang kelas, inilah pemimpin-pemimpin yang masa depan dilahirkan. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Alif. Baik, sudah kita lihat ya, sudah kita simak, kita dengarkan pemaparan dari pemimpin-pemimpin muda kita, calon-calon pemimpin peradaban dari Al-Fahmi ini. Ada Kadea tadi wakil ketua OSIS, ada Hana ketua OSIS SMP, dan yang terakhir tadi ketua OSIS SMA IT Al-Fahmi Palu, Alif Sudono ya. Ini kalau saya dengar pemaparan ini sudah sangat luar biasa ini ya. Si Alif sudah bisa jadi, kayaknya sudah bisa jadi pembicara tetap ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Dea, Kak Handa, sama Alif sudah menyampaikan gagasannya pada hari ini, bicara tentang keberanian berbicara tentang kepemimpinan dan tips-tips bagaimana memimpin suatu organisasi ya, yang baik. Baik teman-teman semua, kita akan mendengarkan satu pembicara kita lah ya, keynote speaker kita, pembicara kunci kita yang pertama ya, sudah jauh-jauh hadir bersama kita. Ya, beliau alhamdulillah ya, ini alumni kita yang kedua ini, Kak Fauzan. Alhamdulillah setia sekali, kalau saya panggil dia selalu siap ya, selalu siap.
nanti perlu saya sampaikan juga kurikulum vitae Kak Fauzan dulu ya, saya lupa dulu sebelum dia berbicara jauh. Baik. Nama lengkapnya Muhammad Fauzan, sarjana hukum ya. Kalau rumahnya di Jalan Munif Rahman, Palu Barat. SD-nya di Al-Fahmi, SMP-nya di Madinatul Ilmi Dolo, kemudian SMA-nya di sana juga Madinatul Ilmi Dolo, kemudian lanjut kuliah di UIN Dato Kerama Palu. Ya. S1 di sana, sekarang sementara menyelesaikan S2. Ya, insya Allah semoga Allah mudahkan untuk segera selesai. Untuk riwayat organisasinya, Kak Fauzan ini pernah jadi ketua himpunan mahasiswa Islam ya, HMI ya, HMI cabang Palu. Ini satu organisasi yang besar ini, kalau di Palu ini yang besar. Ya. HMI. Ini dia pernah jadi ketua cabang, itu luar biasa. Kalau kita kan ada yang di kami ya, itu satu gofur ya. Itu Ibu Ama itu kepala sekolah kita juga pernah jadi anggota HMI itu beliau. Kemudian ketua Banua Falakiyah ya, rumah ilmu falaknya hitung-hitung bintang ya. Ya. Jadi peramal ya. Bukan. Ilmu falak itu yang menghitung arah kiblat, perputaran matahari, bulan ya, dan kapan penetapan satu Ramadan ya, satu Syawal dan seterusnya. Itu Kak Fauzan punya punya ilmu di situ lah ya, dia ahli di situ, insyaallah semoga ke depan bisa bisa bermanfaat buat masyarakat khususnya Kota Palu dan sekitarnya. Tentu dia punya hobi membaca badminton. Ya, ini kuat main badminton ini. Ya. Kata-kata motivasinya, mengenal diri, lingkungan dan momentum adalah sebagian kunci dari keberhasilan. Ya, seperti apa pemaparan beliau kita akan dengarkan sama-sama. Silakan Kak Fauzan. Falyatafadhal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, harusnya saya sungkan untuk bicara ini karena moderatornya guru saya sendiri. Belum lagi gurunya ini audiens sendiri, ya Allah. Saya mohon izin Ustadz Nopal, Ustadz Gopur, dan teman-teman sekalian yang, ya Allah, apalagi ada Ustaz Zalimi lagi baru datang. Ahlan Ustazah. Ahlan. Ustazah boleh di depan Ustazah? Makin sungkan lah kita bicara ini kan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Teman-teman, saya tentu bersyukur ini kali pertama kita saling berbicara, ada SMP dan ada SMA. Saya berharapnya sebenarnya ada anak-anak kelas 3 SMA, karena harusnya insight yang didapatkan ini bagusnya yang ditujukan adalah kelas 3. Nah, tapi tidak apa-apa, setidaknya ada anak-anak SMA dan juga ada anak SMP yang kita memaksakan diri untuk menerima setidaknya materi yang di luar sekolah. Saya juga salut sama teman-teman yang SMP tadi, memaksakan dirinya untuk ada satu panggung dengan anak SMA dan anak yang ya itu pernah di SMA. Iya, pernah di SMA. Itu memaksakan diri itu tidak gampang untuk bicara. Sesekali saya pernah di partner dengan baru kemarin dengan Bupati siapa? Bupati Sigi 2 periode. Pak Irwan Lapata. Pak Irwan Lapata. Saya pernah kemarin di panel dengan beliau, waktu itu bicara persoalan pertambangan, dan itu tidak mudah, perlu beberapa proses, harus bisa memaksakan diri untuk menyetarakan diri berbicara di depan orang yang bahkan mungkin panel bicara kita itu orang yang di atas. Makanya saya salut dengan teman-teman SMP, dengan teman-teman SMA bisa berbicara, apalagi yang teman SMP audiensnya anak-anak SMA gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, Oke. Amanat saya diberikan bicara ini bagaimana memberikan insight pada teman-teman. Tunggu, yang SMA yang mana semua nih?
Yang SMA kebanyakan SMA ya. SMA saya dengar tadi baru kelas 2 semuanya. Kelas 10, 11. Oh iya, kelas 10, kelas 11. Iya, kita biasanya bilang kelas 2 ya. Nah, tentu teman-teman setelah ini ada cita-cita untuk melanjutkan pada pendidikan selanjutnya. S1 mungkin ada yang kecenderungannya sama dengan saya, hukum, ada mungkin yang kecenderungannya di bidang ekonomi, ada yang di bidang digitalisasi, entah teknik apa dan sebagainya. Tentu tidak ada jurusan yang tidak baik. Semua jurusan itu baik. Bahkan ada jurusan yang dianggap beberapa bulan lalu diperbincangkan persoalan filsafat yang itu tidak lagi relevan. Saya pikir semua jurusan itu adalah baik. Di SMA pun kita punya jurusan itu kan sudah mulai mengerucut. Di SMA kalian jurusan apa semua? Ada jurusannya apa semua? Cuma satu. Oh, IPA. Iya, tapi paling tidak kecenderungannya kita sudah dikerucutkan bahwa kita akan lebih berkonsentrasi pada IPA. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain ada yang mengerucut dia ke IPS, ada yang ke agama. Dan pada tingkat selanjutnya kita akan lebih mengerucut lagi. Mungkin itu ya konsep pendidikan kita ya, bukan justru piramida terbalik. Tapi paling tidak teman-teman, apapun jurusan yang teman-teman pilih, pastikan Anda benar-benar bermanfaat ilmu itu yang disalurkan ke masyarakat. Makanya Tan Malaka bilang, kalau sekiranya orang-orang yang berpendidikan, kayak teman-teman semua ini kan sudah berpendidikan semuanya. Kalau seandainya pendidikan itu diberikan kepada kalian, lantas kalian enggan untuk terjun ke masyarakat, tidak mau lagi terjun kepada orang-orang yang bercangkul, yang pegang-pegang parang, kalian sudah memberikan jarak antara kalian yang sudah terpelajar dengan orang-orang yang pegang cangkul dan tidak punya cita-cita yang tinggi, mending kalian tidak usah sekolah dari awal. Jadi memang tujuannya kita ini belajar, yang pertama itu punya cita-cita yang tinggi. Kalau hanya sebatas cita-cita, ya sudahlah, yang penting saya bekerja. Mending tidak usah sekolah dari awal, atau bahkan mending tidak usah lanjut ke kuliah kalau begitu. Karena harusnya pendidikan itu justru membentuk kalian, kecenderungannya itu adalah lebih bermanfaat, bukan hanya pada diri kalian sendiri. Hannah Arendt bilang, manusia biasa itu kecenderungannya itu yang pertama bekerja. Itu manusia biasa. Tugasnya itu bekerja, Hannah Arendt bilang. Ketika dia sudah berpendidikan, maka selanjutnya misi yang harus dia lakukan adalah berpengaruh. Dia ada inovasi yang dia buat. Ada sesuatu hal yang baru yang ingin dia buat. Sudah dipesan, sudah dibawa ke sana? Belum? Tadi yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan saya, salah satu yang saya kutip di situ adalah mengetahui diri sendiri, kemudian mengetahui lingkungan, dan mengetahui terkait dengan momentum atau waktu adalah kunci sebenarnya. Dari tadi, bawa saja yang ada dulu. Biar cepat. Oke, kita sambil ini ya, sambil menunggu Kadia. Kayaknya Kadia ini agak lambat. Sudah benar-benar kita tahukah dirinya kita ini? Saya kira sekarang teman-teman, kalau saya mau tanya, mungkin hanya sedikit yang tahu cita-citanya jadi apa. Betul. Laki-lakinya. Kalau saya tanya, ada yang bisa deskripsikan cita-citanya sekarang itu jadi apa? Saya yakin tidak ada. Perempuan juga begitu. Hampir-hampir kita tidak tahu cita-citanya kita. Karena kenapa? Kita kekurangan orientasi. Kita tidak punya tujuan yang jelas ini. Sebenarnya kita ini mau kemana? Pendidikannya kita orang ini sebenarnya mau diapakan? Ya, tidak usahlah kita mau bilang berkaitan 19 juta lapangan pekerjaan itu. Kita singkirkan dulu sedikit. Yang jelas adalah bagaimana kalian mampu untuk memanfaatkan yang ada dalam dirinya teman-teman. Makanya yang pertama saya sampaikan tadi adalah mengenal diri sendiri dulu.
Sun Tzu, kalau saya tidak salah, Sun Tzu. Itu ketika berperang, dia tidak mau cari tahu dulu apa strategi lawan. Yang dia tahu adalah apa kekuatannya kita sebenarnya. Kecenderungannya teman-teman semua ini apa? Teman-teman itu SMA, apalagi SMA IT. Yang lain padahal tidak ada beberapa anak-anak yang seumuran kalian tidak sampai di SMA. Tapi teman-teman sekarang ada duduk di bangku sekolah SMA. Kekuatan-kekuatan apa yang teman-teman miliki itu yang kemudian harus di-push. Teman-teman yang lain, mungkin Hana misalnya punya kecenderungan dia kelebihan dalam public speaking misalnya, yaitu yang di-push sampai dengan tingkat yang betul-betul tertinggi. Kalau belum ahli dalam satu bidang, tidak usah dulu pindah. Mending satu bidang itu yang ya Bruce Lee itu takut kalau orang yang cuma punya jurus satu tendangan, tapi tendangan itu dilatih-latih terus. Nah, untuk tahu dirinya teman-teman ya dicari tahu gitu ya. Teman-teman yang paling tahu untuk mendeteksi itu. Makanya perlu, kalau anak-anak sekarang itu bilang healing. Anak-anak sekarang itu bukan healing, hilang. Memang jalan-jalan. Healing itu kan harusnya paling tidak dalam perjalanannya dia mencari jati dirinya itu sebenarnya bagaimana, apa harus solusi yang dia lakukan untuk dalam perjalanannya ke depan, harusnya kan itu. Nah, setelah tahu jati dirinya kita sebenarnya seperti apa, baru kemudian kita melangkah pada step selanjutnya, yaitu mengetahui lingkungannya kita itu seperti apa. Saya misalkan begini teman-teman. Siapa yang merek es krim apa yang teman-teman tahu itu paling enak? Apa yo? Mixer. Oke. Begini teman-teman, saya mau bilang gini. Seenak apapun es krim yang dijual orang lain, seenak apapun, sekomplit apapun menunya di dalam, tapi kemudian ketika es krim itu dijual pada lingkungan yang salah, itu tidak akan kita jual. Misal, ada es krim yang luar biasa enak kelihatannya, tapi kemudian dia jual di musim hujan, kira-kira tak jual tidak itu? Tidak bakalan terjual, karena kenapa? Dia tidak mengerti betul lingkungan sekitarnya. Misal teman-teman punya kecenderungan pada digital misalnya, tapi kemudian ketika orang-orang yang lain misalnya di lingkungan teman-teman itu justru tidak ada fasilitas untuk menuju ke sana, menuju ke digitalisasi, ke AI dan semacamnya, artinya lingkungan itu belum butuh itu. Ada betul pendidikan untuk menuju ke sana gitu. Jadi setelah kita mengenal diri, perlu untuk mengetahui lingkungan. Begitu juga dengan Sun Tzu tadi. Setelah dia mengenali diri, dia mau tahu medannya itu seperti apa yang harus dilakukan untuk mencapai step sukses itu tadi. Dan selanjutnya adalah momentum atau waktu. Tadi Ketua OSIS tadi bilang manajemen waktu. Oke, betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana momentum itu ada. Momentum itu begini teman-teman. Kadang ada orang yang bilang, saya mengambil sisi lain ya dari mungkin presiden ke-7 kita ya, mohon maaf lah, pembicaraan saya agak sedikit ke sana. Ke-7 ya Jokowi. Siapa? Iya. 7. Minta maaf. Banyak yang bilang bahwa mohon maaf. Banyak yang bilang bahwa Gibran itu naik karena bapaknya. Betul ya? Gibran itu naik karena pamannya di MK. Tapi di sisi lain teman-teman, harus teman-teman tahu dalam
kacamata yang lain, Gibran mampu melihat momentum itu dari sisi yang lain lah. Terlepas daripada itu salah atau benar, tapi di sisi yang lain, Gibran mampu memanfaatkan momentum itu. SBY pada saat itu dia punya peluang untuk memajukan anaknya juga, tapi sayangnya dia tidak gunakan momentum itu. Di luar dari momentum itu salah atau benar ya, teman. Tapi saya ingin sampaikan bagaimana momentum itu mendukung sekali untuk teman-teman punya perkembangan diri, kesuksesan dirinya teman-teman. Maka untuk mencari bagusnya, untuk mencari kalian punya misalnya kalian punya jurusan ke depannya itu seperti apa, ya silahkan cek 3 tadi ini. Kalian itu kecenderungannya itu kemana? Selama Anda belajar ini, kalau ada yang bagus public speakingnya, silahkan ke jurusan yang kayak Karika itu ya, apa ya? Protokoler gitu ya, Karika. Informasi. Iya, informasi gitu, komunikasi. Informasi. Bagi yang cenderung untuk lebih ke digital, misalnya lebih ke AI coding, silahkan. Selanjutnya silahkan cari kebutuhan di lingkungannya teman-teman. Kalau ingin cepat ininya ya, supaya lebih bermanfaatnya, medannya itu dapat, lingkungannya itu cepat dapat. Kira-kira lingkungan sekitarnya teman-teman kebutuhannya apa? Nah, silakan identifikasi itu. Kalau misalnya hukum, misalnya teman-teman dari pelosok misalnya kurang untuk pendampingan hukum, ya artinya teman-teman bertanggung jawab. Sebagai orang yang mempunyai kesempatan untuk berkuliah, silakan ambil yang hukum. Kalau ada yang misalnya cenderung ke ekonomi dan sebagainya, ya silahkan. Dan ketika sudah selesai itu, maka manfaatkan momentum. Waktu itu saya belum jadi apa-apa. Waktu itu saya agak susah untuk berbicara dengan setara wali kota, anggota DPR. Waktu itu saya agak susah waktu itu. Tapi saya cari momentum itu ketika saya mau naik jadi ketua himpunan mahasiswa Islam. Saya punya gagasan sendiri. HMI ini saya mau bikin seperti apa? Saya punya gagasan sendiri. Saya mau bikin seperti apa ini Kota Palu dan mahasiswanya. Kita jual gagasan itu dan akhirnya saya waktu itu terpilih. Dan pada saat itu momentum yang saya dapat saat itu, ya saya bisa berdiri di sampingnya Ibu Wiwi waktu itu. Walaupun memang agak sedikit digas. Bahkan kita pernah RDP, rapat dengar pendapat dengan anggota-anggota DPR waktu itu Omnibus Law pada saat itu. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya. Nah, karena kenapa? Karena kita memaksakan diri dan kita memanfaatkan momentum itu. Ketika itu sudah terrealisasi, maka kalian akan membentuk value-nya teman-teman sendiri. Kalian akan membentuk nilainya kalian sendiri itu sudah seperti apa. Gitu. Makanya ya rasa-rasanya forum-forum semacam ini harusnya lebih sering untuk kita duduk sama-sama. Karena yakin dan percaya, mungkin Ustadz, Ustazah ini mungkin belum pernah sampaikan ke kalian atau belum pernah. Saat ini kalian duduk di SMA itu 0,005 lah dari apa yang terjadi di luar sana. Yakin dan percaya. Hari ini kalian duduk di bangku sekolah, di absen. Oh, ini tidak hadir, habis itu diatur. Baru kalau tidak mengerti pelajaran, dipaksa untuk mengerti pelajaran sama guru-guru. Ya mungkin teman-teman kayak Gofur misalnya, teman-teman yang sementara kuliah ini sudah rasakan apa yang terjadi di luar sana. Kita tidak usah dulu ke lapangan pekerjaan ya. Tapi itu yang terjadi di dunia kuliah itu ini masih 0,0005 lah. Ini hanyalah dasar. Jadi perlu saya rasa
kita saling berbagi insight. Dan apa yang terjadi di pendidikan kalian SMA sekarang, itu mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin sekarang teman-teman anggap biasa, Ustadz Noval, mungkin biasa begitu. Tapi kalau saya, deh, tidak. Ustadz, iya Ustadz. Tetap kita nunduk. Ustadz Gofur, mungkin pergeseran itu terasa sekarang. Ya mungkin itu yang hilang ya, mungkin sekarang di anak-anak sekolah. Atau mungkin saya tidak tahu. Saya harap kita bisa saling diskusi, ada timbal balik dari teman-teman, bukan hanya kita yang di depan sini berbicara. Mungkin itu sedikit Ustadz. Harusnya ada Kadia ini Ustadz. Iya, dia lagi OTW nih. Oke. Mungkin itu sebagai pemantik dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus tepuk tangan yang meriah buat Kak Fauzan ya. Saya sebenarnya terpukau. Terlena terpukau sampai kehabisan kata-kata buat melanjutkan diskusi ini ya. Alhamdulillah hari ini juga hadir Alfan ya. Kak Alfan, Ustadz Alfan. Berdiri dulu antum. Ustadz Alfan relawan kemanusiaan. Kemarin ke Sumatera jadi tidak berangkat. Fundraising di kandang ya. Alhamdulillah, barakallah fik. Kalvan ini juga seangkatan sama Kak Fauzan. Dulu mereka itu satu angkatan ini ada 25 orang kalau nggak salah. Ingat ya. Jadi laki-lakinya 7 orang. Saya sebut dengan Seven Icon. 25. Saya tidak tahu sudah sebenarnya berapa. 25. Saya ada fotonya kok. Kelas ini. Ya, satu kelas mereka ada 25 yang lulus angkatannya ini. Ada Kalvan, berapa? 23 jadinya karena ada beberapa yang pindah kayak Fadlu, Ganta, dan beberapa yang pindah jadi tinggal 23. Tinggal 7 laki-laki yang tersisa. Baik, sambil menunggu Kadia, saya berharap kita ada feedback timbal balik dari teman-teman semua yang ingin mungkin mendalami apa yang sudah disampaikan. Ya, saya pikir pertanyaan ini kita alihkan semua ke Fauzan. Nanti kalau ada bertanya sama Kak Hana atau Kak Alif juga boleh. Paling mereka bilang nanti saya japri. Cuma nanti dijapri. Ya. Oke. Saya tidak berpanjang kalam ya untuk membuka forum diskusi ini karena kita konsepnya hari ini tidak terlalu formal, kita santai ya. Kita ngobrol santai. Ya makanya sambil boleh buka HP silakan, saya persilakan saya kalau mau nempel, tapi jangan juga main game. Ya. Ada yang mau berdalam silakan teman-teman yang mau kita buka. Forum diskusi silakan, kita bebas. Apa saja yang mau disampaikan boleh. Ada? Ayolah, saya mau kasih hadiah antum nih kalau mau bertanya nih. Masya Allah, Sabita, bertepuk tangan buat Sabita. Baik, saya suka ya. Masa malu, saya kok malu Ustazah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara memilih jurusan yang benar. Bagaimana seharusnya mengambil keputusan dalam memilih jurusan ketika saya masih bingung dengan minat dan bakat saya, namun memiliki ketertarikan pada jurusan teknik pangan. Sementara kemampuan perhitungan saya bisa dibilang sangat rendah. Jadi apakah saya harus tetap memilih teknik atau pindah cari jurusan yang lain? Baik, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Tidak apa-apa, tidak makan orang juga sih. Oke lah ya, langsung saya tanggapi. Ini siapa tadi? Sabita. Sabita kelas berapa Sabita? Kelas 11. Kelas 2. Oh iya. Oke. Kelas 11, kelas 10, 11, 12. Oke. Saya dulu orang yang harusnya pilih ekonomi saya.
Tapi saya sadar saya tidak tahu hitung menghitung gitu. Kemudian orang tua saya bilang harusnya masuk di kelas internasional waktu itu di UIN. Karena yang lulus di kelas internasional waktu itu cuma 7 orang, maka 7 orang itu dijadikan kelas reguler. Dan saya masuk di hukum pada saat itu, perbandingan mazhab dan hukum. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana cara memilih jurusan yang tepat? Pengennya apa tadi? Teknik pangan. Pangan. Sedangkan masih sadar terkait dengan hitung menghitung itu kurang. Begini, sama dengan saya. Kalau sedikit mau nostalgia, kalau berkaitan dengan hitung menghitung, kalau seangkatan saya waktu itu, kalau hitung menghitung itu yang ahlinya tuh Kak Alvan. Kak Alvan itu olimpiade kan, Kak Alvan. Kalau soal hitung menghitung itu Kak Alvan jagonya waktu itu. Nah, justru sekarang saya bahkan skripsinya saya waktu itu adalah ilmu falak. Ilmu falak itu hitung menghitung dan bukan hanya hitung menghitung pembagian pengurangan, tidak. Sin, kos, tan itu. Nah, itu skripsinya saya. Padahal saya ini orang yang tidak begitu paham, tapi tidak begitu seahli Alvan lah misalnya. Tidak sepintar itu dalam menghitung. Nah, jadi berkaitan dengan jurusan yang Anda minati, misalnya Sabita minati, atau teman-teman yang lain, silakan pilih jurusan itu. Jangan sampai ada paksaan dalam jurusan, sebagaimana tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi beda ya beragama dengan jurusan. Iya, tapi maksud saya jangan sampai Anda menyesal nanti dengan jurusan yang orang lain pilih, karena tidak sedikit juga di kampus itu orang yang semester 1, semester 2 jurusan ini kemudian dia pindah jurusan. Usahakan pilih yang cenderung memang kita sukai begitu. Toh kemudian pada saat perkuliahan itu akan dimulai dari awal dan Anda akan memaksakan diri untuk harus paham. Tidak ada lagi yang membimbing Anda, oh ini kayaknya dia belum, kalau guru-guru sekarang kan gitu, di SMA ya, SMP, SMA, oh ini belum paham, ya dibimbing secara bagus supaya nilainya bagus. Nah, di perkuliahan Anda harus memaksakan diri untuk benar-benar paham, berkaitan dengan hitung-menghitung. Selagi Sabita masih bisa manage waktunya, masih pantang menyerah untuk paling tidak bisa lah barang. Selagi itu harusnya bisa dan tidak ada alasan tidak bisa. Di perkuliahan itu tidak ada alasan tidak bisa. Dan Anda akan rasakan bagaimana kemudian orang yang 1-2 tahun di atas kita itu akan jadi guru juga. Mungkin ya guru-guru di SMA, SMP itu orang yang memang jauh di atasnya kita. Tapi kemudian ketika di SMA, di kuliah, itu yang 1 tingkat di atas kita itu sudah jadi gurunya kita kadang. 2 tahun di atasnya kita sudah jadi guru. Karena betul-betul, iya itu tadi, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru gitu. Nah, kalaupun punya kecenderungan terhadap itu tadi, jurusan apa? Teknik pangan. Teknik pangan. Ya, silahkan lakukan step itu. Kemudian ya betul-betul belajar betul-betul. Saya kira di kampus itu dimulainya dari awal lagi, dari dasar lagi, dari pelajaran-pelajaran SMA lagi. Sehingga untuk beradaptasinya 3 tahun, 4 tahun itu ya bisalah untuk dikejar, asal betul-betul belajar. Begitu. Dan teknik pangan ini sejalan dengan program MBG kita. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia dari kelas 11 atau 2 SMA di SMA ITL Fahmi.
Saya ingin bertanya, apakah pindah jurusan berkali-kali mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membantu mahasiswa mengenali minat dan bakat sejak awal? Baik, terima kasih. Pindah jurusan di mana ini? Di Pindah-pindah jurusan. Oh ya, di kuliah. Iya. Harusnya kalau dia S1-nya misal saya mau artikan pindah-pindah jurusan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya misalnya S1 saya jurusan hukum, kemudian saya lanjut S2 ekonomi, saya lanjut ketiga misalnya antropologi misal, maka pindah-pindah jurusan yang tadi sebagaimana yang saya maksud itu bagus. Itu artinya mampu menginterdisiplinarkan keilmuan. Interdisipliner itu maksudnya antara hukum dan ekonomi punya keterhubungan. Begitu juga dengan ekonomi dan antropologi misalnya. Bisa dikaitkan. Atau misalnya di sejarah, kalian ada pelajaran sejarahnya. Kemudian ada pelajaran PKN-nya. Kemudian ada pelajaran IPS-nya ada? Tiada? Agamanya ada? Nah, antara PKN, sejarah, dan agama itu punya keterkaitan. Oke, ahlan, wa sahlan, wa marhaban. Silakan Kak Dia. Kak Dia pembicara, bagaimana ceritanya di belakang? Mari, Mbak. Ini lagi, sini sama saya dulu. Sini, saya kasih Gitu kan. Janganlah. Oke. Oke, saya lanjut sedikit Kak Dia. Oke. Berkaitan dengan itu tadi, pindah-pindah jurusan itu, ya saya kira itu positif. Tapi kemudian ketika dia semester 1 misalnya, semester 1 sudah mau lanjut ke semester 2 perkuliahan, dia pindah jurusan, lanjut ke semester 3 dia pindah jurusan lagi. Itu saya anggap itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia mulai. Artinya dia tidak mampu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai tadi dan setengah-setengah dalam belajar. Jadi belum betul-betul berusaha, kemudian dia putus asa. Ya, saya anggap bukan keburukan dalam pendidikan Indonesia, itu keburukan dalam dirinya sendiri sebenarnya. Karena harusnya itu tidak diperkenankan oleh pihak kampus untuk beberapa kali pindah jurusan. Kalau saya tidak salah itu ya maksimal 2 atau 1 kali itu untuk pindah jurusan. Tapi untuk pindah jurusan berkali-kali rasanya tidak boleh. Ya mungkin itu ya. Selanjutnya ada Kak Dia, luar biasa baru saya lihat Kak Dia. Harusnya saya punya dendam dengan Kak Dia ini. Karena terakhir main bola itu kita dikalah. Dan waktu itu dia titip pada saat di SMP, kita mau rematch, tapi agak susah untuk kumpulnya. Ya mungkin itu Ustaz. Saya kembalikan ke Ustaz. Taib, cek. Oke, taib. Jazakallah Kak Fauzan. Alhamdulillah yang kita nanti sudah hadir bersama kita. Ya. Pembicara kunci kita untuk sore hari ini, insya Allah nanti sampai Isya ya, karena Kak Dia lambat. Ya. Opa Korea. Izul, ahlan wa sahlan Zul, sehat Zul? Alhamdulillah. Hadir bersama juga ini alumni SDIT juga nih. Muhammad Farizul Haq. Baik, tidak terpanjang kalam untuk ini karena Kak Dia sudah bersama kita juga dikejar waktu, ntar lagi maghrib. Saya langsung juga serahkan ke Kak Dia untuk memberikan insight baru buat teman-teman semua ya. Ada ini saya perkenalkan dulu ini. Kenal Ustaz Zalini kan?
Masih kenal? Kepala SMA ITB Alvan Palu. Ada Ustadz Gofur juga bersama saya hadir. Ada Ustadz Ramadan. Ustadz Gofur masih kenal? Alhamdulillah. Di sini ada alumni kita, ini kayak Bang Jack. Ini sudah tidak antum dapat nih. Ada Alvan masih dapat ya. Ya, Alvan, ada Kak Hanif ya. Ada alumni juga Farhad, ada Gofur, dan ini SMA IT, ada SMP IT sebagian. Silakan Kak Dia, saya langsung aja serahkan ke antum. Pakai mic ini. Oh iya dong. Soalnya saya ini langsung tembak antum nih. Silakan Kak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kali, ini SMA semua? Apa ada yang SMP? SMP juga. Ada SMP juga Kak Dia. Ah. Ada beberapa SMP. Tadi tujuannya datang ke sini mau ngapain? Mau cari Cari makan. makan ya? Cari makan ya? Cari makan. Iya, karena pulang dari sini tuh tergantung dengan niat. Gitu. Iya, betul. Ada yang niatnya mau cari kenalan baru, koneksi, Ya. atau curi-curi pandang juga. Asik. Enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Maaf. Sorry. 21 plus itu. Oke. Ini tadi sebenarnya bingung mau cerita apa tadi. Cuman tadi dengar sedikit dari Fauzan tadi. Ini ya tentang jurusan, tentang karena ini mayoritas SMA, SMP ya. Berarti masih melihat-lihat kemungkinan apa yang bakal diambil, betul, apa yang mau kemana gitu ya. Masa-masa remaja itu memang paling susah, paling bingung karena mau kemana itu gak ada yang ngarahin kadang, walaupun kita sudah diarahin sama orang tua, karena kita maunya lain kan. Deep down inside your heart gitu ya, kayak aku pengen ini tapi orang tua mau yang lain kadang. Itu susah kadang. Di sini ada yang udah ini belum? Ada yang udah tahu dia mau kemana dan udah mempersiapkan? Sudah ya? Nggak ada yang tahu. Saya buta masa depan ya. Nggak apa-apa. Tapi beneran ada yang udah kebayang belum? Apa belum berani untuk mengungkapkan? Kalau diungkapkan didoakan ya. Gitu. Kalau tentang pengen sesuatu dulu, saya tuh nggak pernah ada yang sesuai. Nggak pernah ada yang sesuai. Mulai dari SMP ke SMA waktu itu, saya pengen sekali sekolah negeri, gitu ya. Kan dulu SMP, SD Islam, SMP Islam, SMA pengen sekali sekolah negeri. Kenapa? Waktu itu lihatnya negeri itu kayak yang gampang, fasilitasnya banyak, gampang dapat sesuatu gitu ya. Tapi nggak bisa. SMA pengen juga lagi universitas negeri dalam negeri gitu ya. UI, UGM, ITB nggak bisa, nggak nyampe. Tapi itu gini ya, apa yang kita pengenin itu memang nggak selalu apa yang Semulus itu. iya kita dapatkan gitu ya. Dan semua itu bukan tentang apa yang kita dapatkan sebenarnya. Tujuan. Kadang makanya tadi saya tanya tujuan kesini apa, gitu kan? Beda tempat, beda tempat, Taruh di meja. beda beda kota, beda sekolah, beda universitas. Kalau tujuannya sama bakal dapat gitu. Mau universitas mana, mau SMA mana, apalagi zaman sekarang gitu ya.
apalagi zaman sekarang. Asal kita udah tahu mau ngapain, itu bisa. Coba tanya Fauzan. Dulu dulu cita-cita apa kira-kira? Ah, sekarang Ya, politisi Bang. politisi ya, politisi ya. Sadap. Ini jalan pintas kayaknya. Jalan pintas. Jalan ninjanya ini. Jalan ninja. Ya? Jalan ninjanya. Nanti muaranya ke sana juga. Em, tujuan itu nomor satu, teman-teman. Tujuan nomor satu. Apa yang kita pengenin itu nomor satu. Tempat bukan jadi masalah kan. Jadi apapun nanti kalian mau SMA di mana, Pesan apa, Zul? Nanti misal tidak mau makan, tidak diterima toh, minum kopi apa? tidak diterima di Catat. SMA favorit atau universitas andalan, itu udah outdated kalau sekarang, udah ketinggalan zaman. Udah kuno kalau kita masih nyari universitas sekarang. Tawarkan anu. Sekarang kita itu cari Iya, anunya. orang-orang yang dia punya keahlian satu bidang gitu. Keahlian satu bidang. Teman-teman, saya kuliah jurusan teknik industri, tapi kerjanya nggak ada di industri-industri. Sekarang saya kerja di sebagai desainer kan, desainer. Yang mereka cari itu nggak ada yang lulusan mana, universitas mana, nggak ada. Ditanya saya, ditanya portofolio yang mana, portofolio yang mana, ditanya udah ada pengalaman apa. Toh? Dulu organisasi jadi apa? Makanya nggak, udah sangat ketinggalan zaman sih kalau kita tuh mau ngelihat universitas gitu. Makanya dari sekarang sih PR-nya teman-teman adalah ketika mencapai apa ya, masa-masa SMA, masa SMP, itu memang masa yang apa ya, menyenangkan ya, masa-masa menyenangkan, masa-masa kita pengen nyoba banyak gitu ya. Ya senenginnya, tapi jangan sampai yang ini teman-teman, jangan sampai kalian yang nggak tahu mau kemana. Rugi 6 tahun. 6 tahun itu cepat sekali. Saya tiba-tiba udah umur mau 30 aja gitu. Nggak terasa ya. Kemarin baru main bola sama Fauzan, tapi udah mau 30 gitu. 6 tahun itu cepat sekali. Makanya 6 tahun SMP SMA itu masa-masa yang krusial menurutku. Krusialnya nyari jati dirinya. Nah, tapi ketika kalian teman-teman 6 tahun ini, terus ini insight dari saya ketika sudah 6 tahun SMP SMA gitu. Ketika kalian udah mau lulus SMA, kemudian belum tahu kalian mau jurusan apa, misal. Nggak usah dipaksa, nggak usah FOMO, nggak usah takut ketinggalan sama teman yang lain. Jadi pikir saya matang-matang, karena dari SMA ke kuliah itu benar-benar transformasi yang beda teman-teman, beda dunia. Kalian di kuliah itu benar-benar akan menggali sesuatu gitu, kalau kalian memilihnya dengan tepat. Jadi ketika kalian lulus, teman-teman misal udah pengumuman gitu ya, ini keterima di universitas ini, biasanya kan bangga-bangga gitu, keterima di universitas mana, jurusan apa gitu. Terus kalian belum diterima gitu, kalian masih, teman-teman yang udah diterima, kalian masih belajar SBM, sekarang apa namanya? Nggak tahu ya. Itu masih belajar SMBT ya, SMBT, masih belajar lagi, nggak apa-apa. Nggak usah takut untuk explore diri kalian sendiri.
ambil gap year kalau bisa. It's okay untuk tahan dulu gitu. Jangan takut kayak aduh setahun nih nanti gimana kata orang, nanya-nanya kan. Kadang kita takut ditanya. Padahal cuma ditanya saja, udah kuliah? Belum, bilang aja belum. Nggak usah takut kayak takut kalian dikejar-kejar dengan waktu gitu. Gengsi, nggak usah gengsi. Justru kalau masa transisi itulah kalian nemuin diri kalian gitu. Jadi coba lihat ke belakang selama setahun, lihat diri kalian. Oh, saya dulu senangnya di mana? Konsultasi ke orang tua, konsultasi ke teman-teman kakak tingkat, lihat jurusannya, riset betul-betul. Riset nggak cuman lihat jangka pendek. Lihat jangka pendek itu jurusan apa jadi apa gitu. Itu bukan gitu. Nggak gitu kerja di dunia. Kalian lihat jurusannya, kalian lihat isi apa ya namanya? Modulnya, modul pelajarannya, lihat isi-isinya gitu. Kalian tertarik nggak? Kalau nggak tertarik nggak usah dipaksa. Saya harus jadi ini, tapi saya nggak suka gitu. Nggak gitu. Karena kuliah itu nggak ada yang enak. Kuliah itu nggak ada yang menyenangkan teman-teman. Jadi kalian sebisa mungkin harus yang bisa kalian tuh suka sebagiannya gitu. Jadi kalian kuliah itu nggak gini, nggak stres amat gitu. Dan kalian bisa kejar nilai, jadi ada waktu slow. Jadi misal nih kalian udah nggak suka jurusannya, nggak bisa pelajarannya, itu kalian 2 kali belajarnya gitu. Kalian belajar pagi, belajar malam, rugi waktu. Mending belajar pagi udah, malam gak usah belajar. Malam kalian kerjaan yang lain, coba hal baru, ya kan? Bangun bisnis, ikut organisasi, gitu. Waktu kuliah ikut PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia di GSRI. Kemudian bisnis jualan kurma, semua dicoba dulu. Terus ikut juga agensi, ikut lagi apa dulu, ACT dulu, ikut apa relawan, ikut semua sampai ketemu. Ketika nyoba-nyoba itu kalian pasti bakal ketemu satu turning point gitu. Jadi kuliah ini ambil yang kalian tuh mikirnya oke, ini aku masuk nih. Oh, masuk nih, gampang. Jadi lewat pas belajar kuliah, kalian kerja yang lain. Kejar yang lain. Karena kuliah itu formalitas ambil formalitasnya, ambil S1-nya. Kejar yang lain, bangun skill, bangun networking. Itu yang lebih penting. Nanti kerasanya itu ketika kalian udah mau lulus, udah banyak tiba-tiba nih portofolio. Oh, pas udah mau di akhir-akhir, udah banyak ternyata desain yang udah aku buat gitu. Udah bisa dibuat portofolio, udah bisa ngajuin ke perusahaan-perusahaan, sedangkan teman-teman yang lain itu baru mikir, teman-teman kalian kayak aduh aku harus cari kerjaan apa ya gitu. Tapi kalian udah selesai explore diri, itu udah selesai ketika masuk kuliah. Jangan sampai selesai kuliah itu explore lagi kelamaan. Jadi kalau bisa dirangkum tadi dikit, kelar SMA coba lihat, atau SMP juga boleh, karena sekarang orang cepat sekali dewasa kan. SMA itu udah kerja banyak gitu, gak apa-apa. Lulus SMP atau SMA udah tarik dulu, lihat diri mau apa, ambil gap year kalau bisa, kalau mau jangan FOMO. Kemudian ambil yang benar-benar mudah
Saya di situ Yang memfoto ya. kalian rasa anggap oke, bisa nih, gampang gitu. Sudah pesan tuh. Walaupun gak ada yang gampang ya. Kemudian explore semasa kuliah, explore sebanyak-banyaknya, temuin turning point itu. Dapat turning pointnya, fokus, jangan belok-belok. Aku udah desain terus, udah 5 tahun alhamdulillah. Jangan belok-belok kayak di sana lagi oke nih ininya, peluangnya. Jangan. Sekarang nggak dibutuhin. Palu gada sekarang nggak dibutuhin. Butuhnya sekarang fokus. Master. Kalau kita sekarang nyebutnya T-shape. T-shape itu kamu skill 1 yang ke atas. Skill 1 artinya levelnya yang paling ke atas. Sisanya ada tahu sedikit-sedikit. Misal kamu tahu desain, tahu banget desain, tapi harus tahu juga bisnis sedikit, tahu juga stakeholder management sedikit, tahu startup bisnis sedikit. Nah, gitu. Fokus 1, udah. Insya Allah bakal bermanfaat lah. Nah, tujuan akhirnya ya udah ajarin orang lain. Kalau kalian udah nemu turning point, udah bisa ngasih manfaat ke orang lain, itu apa ya, ada kenikmatan sendiri lah kayak gitu ya. Semoga Indonesia emas. Enggak. Indonesia cemas. Indonesia emas ya. Enggak. Ya, fokus ke diri sendiri dulu, nggak usah belok-belok ke sana kemari. Orang kadang kuliah sudah mikir apa, mau nikah gitu kan. Ya nggak apa-apa, asal udah kerja gitu ya. Tapi ya gitu, fokus, cari turning point itu sih, itu dulu Zat. Baik, jazakallah Kak Dia. Ini kita udah dekat maghrib nih. Baik, demikian tadi ya insight dan pemaparan dari Kak Dia. Sebenarnya kita mau tanya basic dulu nih Kak Dia. Dan pengalaman riwayat pendidikan dulu. Harusnya kan di awal saya sampaikan dulu, karena teman-teman, adik-adik ini juga perlu mengetahui riwayat. Kan Kak Dia ditahunya di SDIT, bukan riwayat penyakit ya. Riwayat pendidikan sama organisasinya. Biar kita lebih kenal lebih dalam lagi. Insya Allah nanti Kak Dia sudah akan tinggal di Palu sini ya. Insya Allah sudah jadi orang Palu lagi dia. Nanti kalau sudah di sini kita akan lebih banyak memberdayakan waktu beliau, nanti akan banyak waktunya untuk berbagi ke teman-teman semua di OSIS SMP maupun SMA. Ini sudah waktu maghrib dan azan. Kita pending sebentar ya, kita dengarkan azan dulu ya. Sampai tadi. Iya. Mana siap? Dari Solo. Keluarga Solo. Jokowi. Sering ke open house. Iya, jadi. Selesaikan semua. Paus. Ya, nanti untuk teman-teman, selain ini mungkin kita lanjut sebentar ya. Kita kesini lagi. Ada yang langsung mau pulang ya? Ya, sholat maghrib, selesaikan makanannya nanti habis sholat maghrib. Kita sholat dulu. Bagi yang tidak uzur ya.